menjelang punya anak karena istrinya sedang hamil misalnya, maka segera dia mempersiapkan nama anaknya dengan nama yang baik. Nama yang baik itu nama yang artinya baik, akikah dan cukur rambut. Jadi pada hari ketujuh dari dilahirkannya si anak, maka orang tua mengakikahkan, potongkan kambing 2 ekor kalau anak laki-laki, 1 ekor anak perempuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih ada poin-poin tentang bagaimana akhlak orang tua kepada anak, keharusan orang tua kepada anak, biar supaya anak bisa melaksanakan, bisa mewujudkan keharusan mereka sebagai anak kepada orang tua. Kita sambung sekarang yang keempat. Akhlak orang tua kepada anak adalah memberi nama yang baik. Maka kalau orang tua sudah menjelang punya anak karena istrinya sedang hamil misalnya, maka segera dia mempersiapkan nama anaknya dengan nama yang baik. Nama yang baik itu nama yang artinya baik, maknanya baik, nama yang dipanggil dengan panggilan yang baik. Jadi artinya baik, kemudian dipanggil nanti dengan panggilan yang baik. Di masyarakat kita ini banyak anak, banyak orang namanya bagus tapi panggilannya tidak bagus. Nama kecil yang bagus, dia punya nama kecil sekaligus namanya. Nah, itu lebih praktis karena kebiasaan masyarakat kita. Kalau kita bingung untuk memberi nama, ya boleh bertanya kepada orang yang mengerti. Sebab apa? Saya punya teman. Teman saya itu punya teman. Nah, saya punya teman, teman saya punya teman. Temannya teman saya itu namanya Yahudi. Wah, mungkin karena Yahudi disebut-sebut dalam Al-Quran. Jadi dia dinamai oleh orang tuanya dengan nama Yahudi. Sudah dewasa, dia sekolahnya dulu namanya PGA. Dulu ada SPG, Sekolah Pendidikan Guru, itu untuk guru-guru di SD. Nah, ada PGA, Pendidikan Guru Agama. Ya, biasanya jadi guru di madrasah. Nah, kalau jadi guru di madrasah, itu sering dipanggilnya dengan ustaz. Karena namanya Yahudi, ya dipanggil Ustadz Yahudi dia. Nah, gitu. Kan jadi kurang enak. Jadi beri nama yang baik. Jangan sampai kita salah memberi nama. Artinya buruk, bukan artinya baik. Yang kelima adalah akikah dan cukur rambut. Jadi pada hari ketujuh dari dilahirkannya si anak, maka orang tua mengakikahkan, potongkan kambing 2 ekor kalau anak laki-laki, 1 ekor anak perempuan. Boleh dimakan sama keluarga, dibagikan ke tetangga-tetangga sebagai sedekah. Bahkan diresmikan namanya, dibikin acara boleh sebagai tanda syukur, sehingga anak ini diperkenalkan kepada keluarga besar, kepada tetangga, sehingga mereka juga turut bergembira dan mendoakan. Nah, begitu akikah. Cuma orang sekarang maunya yang praktis. Udah kasih aja uang ke biro-biro akikah ini. Kambing dipotong, siapkan menu makanannya, dibagikan ke orang lain.
ke panti asuhan, ke orang miskin, ya boleh, tapi yang bagus memang di rumah diselenggarakan acara sehingga dalam rangka memperkenalkan ini si anak. Ini akikah. Di dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan, kullu ghulamin martahunna bi aqiqatihi tudbahu anhu yauman sabi'ihi wa yuhlaku wa yusamma. Setiap anak digadaikan dengan akikahnya, disembelih akikah itu pada hari ketujuh, dicukur rambutnya dan dinamai, dia diberi nama. Ini sunnah yang harus dilaksanakan, sehingga orang harus persiapkan diri karena terkait dengan pembiayaan. Lalu sesudah akikah nanti dikhitan. Bagi anak laki-laki itu dikhitan, dipotong kulupnya sebagai bagian dari kesucian. 5 masalah yang tergolong kebersihan kata Nabi, yaitu berkhitan, mencukur rambut kemaluan, mencabut bulu ketiak, memotong kuku, dan menggunting kumis. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi itu dikhitan. Khitan itu ada yang masih bayi anaknya, ada yang sudah agak besar sedikit, ada yang masa kanak-kanak, tapi jangan anak sudah besar belum juga dikhitan. Yang penting khitannya, bukan resepsinya, bukan walimahnya. Kadang-kadang di masyarakat kita, kok belum dikhitan, belum punya modal. Modal apa? Karena ada hitanan massal gratis. Atau sekalipun bayar juga tidak mahal. Iya, maksudnya modal kan harus dibikin pesta. Jangan begitu. Yang penting hitannya, bukan walimahnya, bukan pestanya, bukan rame-ramenya. Sekarang kita dibantu dengan banyaknya program-program hitanan massal. Nah, inilah yang harus mendapat perhatian kita semua. Insya Allah kita sambung pada episode berikutnya. Kita cukupkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.